Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk semua berkat yang Kau berikan. Kami bersekutu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Kau membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami tiap hari. Kami percaya ketika kami hidup dalam firman, dan firman ada dalam diri kami, maka apa yang kami minta, kami doakan di dalam nama Yesus, maka Engkau akan menjawabnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang mengampuni dengan sepenuh hati. Ada orang mengampuni, tapi mungkin masih sebatas dalam perkataan, masih dalam batas sikap-sikap yang lahiriah. Tetapi kedalaman hati, isi hati, hanya Tuhan yang tahu dan hanya diri kita yang tahu. Namun demikian, bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah bahwa ketika kita ada persoalan yang membuat kita sedih, ada persoalan yang membuat kita sakit hati, timbul kejengkelan dan seterusnya, nah tentu memang belajar untuk mengampuni tidaklah mudah. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengisi hati dengan kasih Tuhan, saya percaya bahwa kita akan diberikan kemampuan yang luar biasa untuk kita bisa mengampuni dengan sepenuh hati. Saya membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Saudara-saudara sekalian, ketika kita dalam masalah, kita disakiti, ya, mungkin kita sedang diperlakukan tidak baik, selain kejengkelan, biasanya yang kita rasakan adalah rasa sedih yang mendalam. Ya. Kesedihan bukan karena kehilangan, kesedihan bukan karena kehilangan sesuatu, tetapi kesedihan di sini adalah karena kejengkelan, ya. Karena sebuah keprihatinan. Karena mungkin ada orang-orang yang mengkhianati kita, ada orang-orang yang menganggap kita rendah, menyakiti kita, melupakan kita, tidak menganggap kita. Ya, itulah yang kemudian membuat kita timbul kemarahan, timbul kejengkelan karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka yang terasa di dalam kehidupan kita adalah sebuah kesedihan. Coba bayangkan kalau misalnya suami istri sudah mulai nggak mempercayai, suami menuduh istrinya berlaku serong, atau istri mencurigai suaminya melakukan hal-hal yang melanggar kekudusan pernikahan. Nah saudara, kalau misalnya tuduhan itu tidak benar, kemudian dilontarkan begitu aja tanpa alasan, ya tentu itu bukan hanya membawa kejengkelan, ya ada semacam kesedihan. Bahkan ada rumah tangga yang nyata-nyata sudah pecah, ya, suaminya meninggalkan atau istrinya meninggalkan karena godaan dunia, meninggalkan keutuhan rumah tangga dan keluarga. Ya tentu kemudian ditinggalkan, tinggal dalam kesedihan. Anak-anak juga merasa sedih. Bahkan orang lain yang mendengar cerita itu pun juga turut prihatin. Tahukah saudara bahwa kesedihan semacam ini adalah kesedihan yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Seberat apapun hari ini persoalan yang kita hadapi, kita ditinggalkan, kita diremehkan, kita nggak dianggap, ya, kita dibully mungkin di lingkungan kita dikhianati, ada orang memfitnah kita, atau mungkin juga ada orang-orang yang meragukan kerohanian kita, integritas hidup kita, meragukan kesetiaan kita merasa sedih. Tahukah saudara bahwa ketika kita diperlakukan demikian, firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus tetap bisa mengampuni. Ya,
Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Artinya bahwa kita harus melakukan pengampunan. Kita memiliki pengampunan yang dengan segenap hati. Sehingga orang-orang yang lain yang hari ini mungkin tinggal dalam kesedihan, ikut prihatin bersama-sama dengan kita, mereka juga boleh dihiburkan. Kita menguatkan diri kita sendiri, kita melepaskan pengampunan meskipun berat, tapi inilah yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan contoh dan teladan kepada kita. Bukan hanya memberikan contoh dan teladan, tapi dia juga meminta. Bukan hanya meminta, bahkan memerintahkan kepada kita supaya kita melepaskan pengampunan itu dari hari ke hari. Betapapun sedihnya hati kita, betapapun kehidupan kita hari-hari ini ya sepertinya begitu sulit. Ketika kita mencoba untuk mengampuni, menghilangkan kesedihan, kejengkelan dengan cara mengampuni, dan kita memakai kekuatan kita sendiri, tentu kita tidak akan berhasil. Kita memerlukan kasih Tuhan. Kita memerlukan kekuatan dari Roh Kudus. Ketika hati kita sedih, mungkin kita berdoa sambil mendekapkan tangan kita di dada, mengingat bahwa di dalam hati kita ini ada Roh Kudus, ada kekuatan yang menghiburkan, kekuatan Roh penolong yang jauh lebih berkuasa dari segala macam roh manapun yang ada di dunia ini. Tetapi kalau kita hari ini berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengampuni, untuk memaafkan, semakin kita berusaha, semakin kita lelah. Hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya, untuk kemudian menyentuh hati kita dan kita berkata, ada Roh Kudus di dalam hatiku, dan aku yakin pasti aku bisa mengampuni. Mari kita membuka hati, menerima karya Roh Kudus, supaya kita memiliki kemampuan untuk mengampuni dengan segenap hati. Kunci sukacita kita adalah ketika kita melepaskan pengampunan. Semakin kita simpan, semakin kita pikir-pikirkan gitu ya, semakin kita ingat-ingat akan membuat kita semakin sedih. Dan itu tentu juga mungkin akan menimbulkan simpatik yang negatif terhadap orang-orang yang melihat kita. Nah, sehingga mari kita juga kemudian kehidupan kita sih harus menjadi berkat. Kita bukan mengajak orang untuk rame-rame sedih dengan kita, enggak. Tapi kita mau menjadi berkat, kita mau mengajak orang-orang. Justru kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita untuk kita tetap kuat. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di ayat yang ke-8 dan ayat 9 dikatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia, mengasihi orang yang membuat hati kita sedih. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat ini kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa ketaatan kita adalah ketaatan terhadap segala sesuatu. Yaitu Tuhan memerintahkan kita yang pertama tadi untuk mengampuni dengan segenap hati. Dan yang kedua, kita mengasihi ya, dengan kasih yang tulus. Mengasihi orang yang membuat hati kita sedih. Ya, dikatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Tuh bayangkan. Nah, ini kan tidak mudah. Kalau kita tidak melimpah dengan kasih Kristus, kita tidak akan mungkin bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang telah penuh dan melimpah dengan kasih Kristus yang mampu mengasihi orang yang memusuhi. Tuhan memberikan perintah kepada kita bahwa kasihilah musuhmu. Disinilah perintah itu ditujukan kepada kita. Ada banyak orang yang mungkin mampu melakukan 1-2 perintah, tetapi nggak mampu mengampuni. Kata Tuhan, hari ini kita sedang diuji supaya kita itu taat dalam segala sesuatu, termasuk mengampuni. Mungkin kita mampu untuk pergi bermisi, kita mampu pergi untuk melayani, tapi mampukah kita untuk pergi berdamai dengan orang yang membuat hati kita sedih? Tuhan memerintahkan kita bukan hanya untuk pelayanan, tapi pertama-tama Tuhan memerintahkan kita untuk berdamai. Mari kita belajar untuk mengampuni dengan setulus hati. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk mengasihi, meskipun orang itu telah membuat hati kita sedih. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Itu perintah
yang hari ini sedang diberitakan kepada kita. Kalau kita mau mengalami sukacita di dalam Tuhan, nggak ada jalan lain. Ampuni dengan setulus hati dan kasihi. Mengasihi kita buktikan dengan apa? Dengan mengusahakan kedamaian. Kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang berdamai. Saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-10 luar biasa. Mengapa kita bisa mengasihi musuh? Mengapa kita bisa mengampuni? Di ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada orang yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Kita harus mengampuni karena kita mengasihi Yesus. Kita mengampuni karena semuanya itu kita buat untuk Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita mampu mengampuni kalau kita sudah merasakan pengampunan dari Tuhan. Dosa kita yang begitu banyak sudah diampuni. Kasih Tuhan begitu melimpah dalam diri kita. Kita mengampuni karena Kristus, bukan karena siapa-siapa. Kristuslah yang memampukan kita untuk mengampuni lewat Roh Kudus-Nya. Sehingga hari ini, mari kita belajar untuk mengampuni dan mengasihi dengan setulus hati. Kita melakukannya karena Kristus. Dan di ayat 11 dikatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, kalau kita berpecah, kita pecah, kita berseteru, maka yang memperoleh keuntungan adalah iblis. Kenapa? Karena iblis pekerjaannya adalah roh pemecah. Iblis nggak mau rumah tangga rukun. Iblis selalu mau berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Kristen tercerai-berai. Iblis selalu memberikan rencana, maksud iblis atau rencana iblis adalah supaya tim pelayanan yang solid itu terpecah-pecah, supaya gereja bermusuhan, saling berdebat, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itulah karya iblis, saudara. Tapi hari ini kalau kita mengampuni, itulah kehendak Tuhan dan itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Kalau kita tidak mau mengampuni dan tidak mau mengasihi, berarti kita telah melakukan rencananya setan. Rencananya iblis itu memang untuk mau menghancurkan kasih kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan pelayanan kita. Tapi rencana Tuhan adalah mau menyatukan kita, memberikan kita sukacita dan tidak mau kita mengalami kesedihan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Caranya gimana? Mari kita terus menikmati kasih Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak. Mari kita juga belajar untuk mengampuni dengan tulus hati. Kristus telah mati bagi kita dengan kasih yang luar biasa. Mari kita juga belajar untuk membagikan kasih kepada orang-orang lain. Termasuk orang yang membuat hati kita sedih, harus kita kasihi. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami mendengarkan sebuah perintah bahwa kami harus mengasihi, bahwa kami harus mengampuni, karena itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu roh iblis, roh setan adalah roh pemecah yang tidak mau kami sukacita, yang tidak mau rumah tangga kami utuh, yang tidak mau pelayanan kami solid. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang bergumul untuk bisa mengampuni, yang sedang bergumul untuk menyatukan kembali puing-puing pelayanan yang telah hancur, ada di antara kami yang sedang menyatukan kembali puing-puing rumah tangga yang telah hancur berantakan, biarlah kasih Allah menghampiri anak-anak-Mu ini. Kami percaya kasih Tuhan yang melimpah mampu menyatukan kembali kasih yang sudah mulai padam, mampu menyatukan kembali setiap rumah tangga pelayanan yang terpecah-pecah. Hari ini kami berdoa, Bapa, kalau ada di antara kami yang sedih, biarlah Tuhan memberikan penghiburan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan daripada Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ingin mendapatkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.